Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. You can see that I'm okay. I'm happy. I just got my breakfast. Have you got your breakfast? Yes, yeah. I had big breakfast. It was really nice. I ate rice and some vegetables and also chicken, some sliced of fruits. Also, I ate some omelets. Yeah. So it's my wonderful time here. The first time for me actually to come here in Kebumen, and yeah, I'll see you again next week. And today we only have one session. After that, I will go back to Solo to continue my life there. Okay, well, let me check your attendance list. Akidatul? Okay. Yeah, say present. Dinda Rahmawati? Okay. Nisa Agustina? Okay. Siska Audia? Tutut? Arina? Diva? Hanifah? Hawa? Intan? Nur Rahman? Yeah, the only boy. Umi Latifah? Yumna? Zuhratun? Zulfatus? Ananda? Aulia? Devina? Erlin? Nadia? Nafiatul? Restu? Trisma? Widya? Nur Istiqomah? Aprilia? Meiliana? Najwa? Oke, sudah semuanya ya. So today is tanggal 3 November. Sudah dapat 5 pertemuan ya. Ini kalau di Solo ini 5 minggu loh 5 pertemuan itu. Yes, okay. Thank you for providing this, holder and also the electrical socket. That's so sweet of you. Thank you very much. Okay. Yes, and now I'm going to connect the LCD projector. Oh yeah, thank you for turning it on. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. I hope for this time everything is okay. So the screen there can be on. Here also my screen here. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak berubah ya. Malah tidak connect ya. Malah tidak connect.
Mas Nur Rahman, would you like to help me please? I don't know about this. Okay. Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Coba ya. Terus kok ininya juga mati ya? Extend dulu ya. Oke. Yes. Hmm? Padahal kemarin bisa. Waduh. Nggak bisa ya. Apa harus pakai kabel kecilnya ya? Tapi kayaknya kemarin nggak pakai kabel kecilnya juga. Wow. Oke. Ya, sing bisa, sopo nani? Ya udah deh, nggak usah. Tunggu bisa. Gini aja, saya tak share screen tapi lewat YouTube live ya. Ya, gitu aja deh. Jadi teman-teman lihatnya dari mana? Nah, dari HP berarti ya. Ini tolong dilaporkan ya teman-teman ya. Kayaknya perlu kabel baru kayaknya ini tuh. Ini kabelnya ini kayaknya sudah tua mungkin ya. Ini kok nggak bisa mas? Hah? Ya udah ya, kita berarti nggak bisa share screen. I'm so sorry for that. Okay, let me think for a while. Berarti saya harus live. Bentar, saya ngecek paketan data saya dulu ya. Alright, okay. Oke, mari kita bersabar ya teman-teman ya. Ini teman-teman yang bisa pakai wifi siapa? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya pakai data sendiri-sendiri. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita sama di sini ya. Tapi yang jelas at least kita sudah punya ini ya, bukunya lah ya, yang at least semuanya tuh sudah bawa buku ya, at least. Jadi oke. Masih lebih mending gitulah. Ini saya sedang kalau semuanya buka YouTube keberatan nggak? Habisnya banyak nggak ya? Dua orang satu HP gitu ya boleh, atau saya kayak iya, kalau nggak live nggak enak ya, maksudnya kalau nggak bergerak gitu nggak enak ya. Misalnya saya ngeklik screen terus dibagi di WA group itu terlalu ribet ya.
Ya udah, oke, baik, gini aja. Saya live di YouTube aja ya. Saya nge-live lewat YouTube. Sebentar, kok nggak enak banget ya nge-live lewat YouTube ya. Bentar. Gini aja, pakai Google Doc aja ya. Google Docs, tahu Google Docs? Oh ya, pakai Google Doc aja. Jadi saya share, teman-teman mantau dari situ ya. Nah, gitu aja. Ini judul kita adalah still unit 1. Kita masih ada di unit 1 hari ini. Unit 1 PGSDA. Ini saya setting semuanya bisa mengedit ya. Jadi nanti kalau disuruh bikin kalimat langsung bisa nulis di sini gitu ya. Oke, baik. Let me share the link to you. Mungkin di HP-nya mungkin ya, I don't know. Mungkin perlu menginstal Google Docs di HP ya. Mungkin. Wait a second, let me share this. Oke, saya sudah nge-share link di WA. Diklik coba, bisa lihat dokumen kosong nggak? Bisa. Oke ya, oke. So we'd like to go to unit. Nah ini teman-teman juga sudah, ya ini sudah pada masuk ini ya, oke. Unit 1. Ya. Ya oke, baik. Jadi dari situ ya kita nge-share-nya ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Let's continue our materials. Terakhir kali kita kemarin udah bahas tentang apa aja sih? Do you remember? Noun phrase ya, noun phrase sudah. Kita reading sudah ya. Reading terus grammar yang membedakan antara verba dan nominal ya. Antara kalimat yang pakai to be sama kalimat yang pakai kata kerja. Udah kita bedakan. Sekarang kita ke halaman selanjutnya ya. Halaman selanjutnya itu kita punya parallel structure. Semuanya apakah terbuka dengan baik HP-nya ya? Terbuka dengan baik ya HP-nya ya. Okay, we'd like to go to Unit 9. Kok Unit 9 sih? Activity 9.
Oke, teman-teman silahkan buka halaman 9 ya. Sudah ya? Oke, activity 9, description parallel structure. Let me read for you. Saya bacakan ya. In describing things, you may give more than one attribute to a thing by using conjunction and. You may also contrast a thing by using but, or you may give an alternative to a thing by using or. In this situation, you need to make things parallel. With these conjunctions, you will combine a noun with the same category of a noun, a verb with the same category of a verb, a phrase with the same category of a phrase, a sentence with a sentence. Let's have a look at the example. Jadi kita kalau menyebutkan benda-benda yang berdekatan itu harus setara semuanya ya. Paralel itu maknanya adalah balance atau keseimbangan. Di sini bisa teman-teman baca di contoh kotak pertama itu adalah there are few places in the world where a visitor can find such a rich variety of natural and historical beauty, entertainment and culture ya. Ada dua konektor ya, ada dua N ya. Jadi memang parallel structure itu ditandai dengan adanya konektor and, but, or. Coba kita lihat N yang pertama itu menghubungkan kata apa dan apa? Ada dua N. N yang pertama menghubungkan kata natural and historical. N yang kedua menghubungkan kata ya, beauty, entertainment and culture. Yang pertama itu menghubungkan natural adalah sebuah adjektif and historical adalah adjektif, jadi harus seimbang hubungannya. Nah, yang N kedua itu menghubungkan antara tiga noun ya, beauty, entertainment and culture, semuanya adalah berupa noun ya. Jadi itu semuanya harus setara. Contoh yang kedua, it is a colorful modern city, but it has also a natural beauty with green parklands and perhaps the world's most beautiful deep water harbor. Contoh yang kedua ini konektornya ada but dan and. Siapakah yang dihubungkan oleh but? Oke. Ini levelnya lebih besar ya, ini bukan kata levelnya, tapi level klausa, level clauses ini ya. Jadi it is a colorful modern city, ini satu klausa, subjek verb ya. It subject, is-nya adalah verb. Terus it has also a natural beauty with green parkland. Sampai ke belakang and perhaps the world's most beautiful deep water harbor itu sebenarnya sampai ke belakang itu satu klausa. It has subject verb. Jadi it is a colorful modern city dihubungkan dengan it also has a natural beauty with bla 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 sampai selesai. Tetapi di dalam klausa yang belakang itu ada hubungan paralel juga, bukan antar klausa sih, lebih kecil lagi, yaitu antar yang kedua. Ada kata N ya, itu menghubungkan frasa, betul sekali, you're right, frasa. Frasa apa aja ini? Yang pertama frasanya adalah green parkland. Di belakang with semuanya ya. Jadi di belakang with itu satu frasa, terus dihubungkan dengan N, dan frasa yang lainnya adalah the world's most beautiful deep water harbor ya. Berarti dua frasa. Jadi kalau frasa juga sebaiknya dengan frasa ya, biar setara. Parallel structure between sentences. Parallel structure antara kalimat. Take it or leave it. Artinya apa? Ambil atau tinggalkan. Ini sebenarnya antar klausa ya, kan dalam satu kalimat ya ini ya. Antar klausa ini sebenarnya. Kalimatnya tidak pakai subjek.
You know kalimat apa itu? Kalimat yang tidak pakai subjek. Jadi kita nggak bilang you take it or you leave it, tapi cuma take it or leave it. Kayak come here please. Kalimat perintah. Ini modelnya kalimat perintah atau imperatif ya. Let me write here on on our file ya. Imperative sentence. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Kelihatan nggak saya nulis di situ ya? Oh ya, oke. Ya, kita sementara begini dulu ya. Nah, sekarang teman-teman kita bisa mengerjakan tugas di halaman selanjutnya. Itu ada berapa kalimat itu? There are 8 sentences. And tolong dilingkari masing-masing konektornya lingkari dulu ya. Ada 3 and, but atau or. Terus hubungannya dicari. Ini paralelnya antar apa ya? Antar klausa atau antar frasa atau hanya antar kata ya. Coba silakan. You can discuss it with your friends. Boleh dibahas bersama teman-temannya. Nah, terus nanti yang bertugas menjawab nanti menjawabnya di Google Docs gitu ya. Exercise 9. Nah, ini sudah dituliskan soalnya nanti teman-teman tinggal yang dapat giliran menjawab tinggal menjawab di sini. Kalau nggak tahu artinya ya harus buka kamus cari artinya ya, atau buka translator. Ini punya siapa nih? Yes, it's my pleasure. Saya mau lihat dong gimana sih tampilannya di HP. Nah, sih. Oh, nggak bisa. Kenapa? Kalau kita bahas sambil
Saya nunjuk salah satu sambil kita bahas gimana? Boleh ya? Coba, let me have. Coba nomor 1. I want you to try this. Nomor 1. Prinsipnya adalah salah nggak apa-apa ya. Nah, prinsip begitu. Salah ya kita berbagi bersama. Ya. Let me call your name. Let me have Umi. Umi, yes, Umi. Can you answer number 1, please? Dibaca dulu kalimatnya. Dibaca terus konektornya. The connector is N. Terus konektor N menghubungkan antara, gini ya bilangnya ya. The connector bisa and atau but atau or. Connects, misalnya connects to clauses misalnya, or connects to, ya tinggal clauses, phrases atau words gitu ya. Ya, terus nanti akan saya tanya lah klausannya mulai dari mana sampai mana, frasanya mulai mana sampai mana, atau wordsnya apa dan apa. Tidak harus 2 ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya. 2 or 3 or more. 2 or 3 or 4 or 5 or more. Clauses, phrases or words. Ini ada yang ngeblok, ini tolong dilepas bloknya ya. Takut kalau kehapus ini. Oh, jadi ini your name ini jadi nama-nama hewan ya. Jadi ada anonymous duck, anonymous armadillo, anonymous chameleon, anonymous beaver, jumbo octopus. Ya. Oke, coba Umi bisa? Coba silakan, coba dulu. The swimming is very good and the beaches are as clean as Beaches ya. The beaches are as clean as any You will find. Yeah. The connector is N. It connects. Ya. Oke, it connects clauses. Ya, betul. It connects to clauses ya. Jadi konektornya itu N, ini yang saya kasih warna orange, dan yang dikonekkan adalah klausa. Jadi let me pakai kurung ya. The swimming is very good itu satu klausa ya. And the beaches, ini bacanya beaches memang ya. Beaches. Beach itu pantai, beaches itu pantai-pantai. Nah, hati-hati bacanya, jangan sampai salah dengan kata. Nah, kalau itu bilangnya gini, bukan i lurus tapi i agak miring dan cuma satu ketukan. Beach. Kalau ini beach, beach itu sedikit panjang ya, beach, dan i-nya i bersih i. Kita beri aja beaches. Kalau ini beach gitu ya. Ya, itu tidak meringis kita beach gitu ya. Dan cuma satu harokat ya. Ya, satu harokat. Ya. Oke, baik. Jadi ini the swimming ini adalah subjek, is itu adalah verb, terus dikonekkan dengan kata and, terus the beaches adalah subjek, and are itu adalah verb lagi. Berarti yang dihubungkan adalah 2 klausa ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Ya, oke, baik ya. Right, okay, we can go to number 2. After we go to tadi Umi ya. Umi, now we will go to somebody else. Umi from there kan? Mana Umi tadi? Oh ya, Umi from there ya. So you have to choose somebody from there. Siapa?
Ini namanya adalah Meiliana. Oke, Meiliana. Ya, silakan Meiliana, you have number 2. The connector is an Dibaca dulu kalimatnya. as any singer about the city and him. He'll say. There's no place like it. Aha. The connector is an Ya, connect to clauses. Iya, betul. Yang kedua itu juga clauses lagi ya. Ya. Oke, I color the connector. And yang pertama adalah ask any singer about his city. Ini kalimat tapi tidak punya subjek. Namanya kalimat apa? Yang pertama itu nggak punya subjek, jadi itu ada kalimat perintah. Perintah ya. Jadi hanya verb dan diikuti oleh objeknya ya. Hanya verb dan diikuti oleh belakangnya. Terus di sini and. Nah, yang kedua ini subjek. Subjek will say. He-nya subjek, will say-nya adalah verb. Ini kalimat berita biasa yang kedua itu. Ya, baik. Ya, baik. Now we can go to number 3. Meiliana, you have to choose somebody from there. Pilih dari sana. itu Silva. Siapa? Zulfatus. Oh, Zulfatus. Kita pakai nama depan ya, saya bingung Iya. soalnya ya. Zulfatus, please. There are no restaurant where you can eat well and take your children. The connector is an Ya. connect to Yang dikonekkan apa itu? Klausa, bukan klausa, so sorry. Itu sebenarnya levelnya kata. Coba lihat kata apa? It sama take ya, itu yang dihubungkan cuma 2 itu it sama take. Waduh, ini saya salah malah. Wait. Control U and this it sama take ya. Nah, jadi teman-teman lihatnya itu adalah where you can eat well, where you can. Putusnya di situ ya, where you can, terus eat well and take the children. Nah, gini. Jadi ini sebenarnya yang belakang itu juga where you can eat well and where you can take the children. Tapi terus where you can-nya jadiin satu aja biar ngirit gitu ya. Terus tinggal yang diulang tinggal verb ya. Jadi ini antar verb. I will say ini verb 0 ya. Verb 0. Karena apa? Kenapa verb 0? Karena depannya ada can. Jadi ini aslinya ada can-nya semua. Where you can eat well and where you can take the children. Okay, I hope I'm not confusing you ya. Nggak bikin bingung ya, I hope ya. Any questions please? Bertanya, silahkan bertanya. Oke ya. Jadi kata eat itu kan kata kerja, where you can eat well and where you can take the children. Seperti kalau kita bilang aku bisa nyanyi, nyetir sama menari ya. I can sing. Kok nyetir sih? I can sing, dance and apa ya yang satunya ya? Tuh. Yang I can take yang performa semua gitu apa ya? Play instrument. I can play. Terus kalau itu kan kepanjangan, I can play, I can dance, and I can play musical instrument. Panjang banget, boros ya. Paralelkan saja. Jadi tinggal I can sing, dance, play and play musical instruments. Ya, kayak gitu. Jadi kan hubungannya antar kata kerja ya. Oke. Iya silakan. Bedanya Frances sama
bedanya apa? Ya, oke. Frasa itu tidak punya subjek predikat. Frasa itu noun phrase. Frasa itu kayak noun phrase itu, dia hanya kumpulan kata. Tidak punya subjek, tidak punya predikat. Punyanya cuman kepala sama keterangan ya. Kepala sama pengiringnya. Frasa itu begitu. Good question. Jadi phrase atau frasa itu hanya a group of words. No subject or verb ya. No subject or verb. Tidak ada hubungan subjek atau hubungan predikat. Jadi frasa itu hanya kecil. Frasa itu lebih kecil. Kalau klausa, klausa itu adalah satu rangkaian subjek dan verb. Subjek, verb itu namanya satu klausa, one clause. Saya nulis juga di layar ya. Jadi klausa itu subjek verb tapi yang belum jadi kalimat. Tiap kalimat itu bisa. Satu kalimat hanya mempunyai satu klausa bisa. Satu kalimat punya dua klausa bisa. Satu kalimat punya tiga klausa bisa. Jadi subjek verb itu klausa ada subjek verb tapi belum jadi kalimat ya. Smaller than a sentence. Lebih kecil daripada kalimat. Kalau kalimat itu sudah punya makna gitu ya. Nah, kita lihat. Ini satu kalimat. One sentence with one clause. One sentence. Itu saya nulis di bagian bawah ya. One sentence, one clause. Contohnya I love you. Itu one sentence with one clause. Sekarang saya mau bikin one sentence tapi two clauses, dua klausa. I love you, but ada konektor, but you love her. Oh ya. Jadi ini susunan kalimatnya subject verb, but subject verb itu dua klausa itu kalimatnya. Kalau I love you kan cuman subject verb aja ya. Kalau kita kalimat itu yang wajib disebutkan adalah subject verb ya. Kalau objek, keterangan belakangnya itu level berikutnya ya. Jadi yang utama-utama adalah subject verb. Terus ini saya mau bikin satu sentence. Ini one sentence. Tapi klausanya 3 clauses ya. I love you, but you love her because she is pretty. Nah, jadi ini susunan kalimat adalah subject verb, but subject verb because subject verb. Ya. Jadi kata-kata seperti but, terus kata-kata seperti because juga itu tugasnya itu mengkonekkan ya, mengkonekkan itu menghubungkan antar ide bisa dalam satu kalimat, antar klausa dalam satu kalimat, bisa pula dari kalimat yang berbeda. Kita belum nyampe yang kalimat yang berbeda ya, nanti masih hubungan dalam satu kalimat ya. Ya. Jadi but dan because itu sama-sama konektor tapi beda ya. Kalau but itu and, but, or itu menghubungkan sesuatu yang setara. Kalau because itu tidak. Because itu masuknya ke subordinate conjunction, itu yang tugasnya membuat anak kalimat. Itu kalau in bahasa Indonesia mungkin pernah dengar ya. Kebetulan bahasa Inggris sama Indonesia itu kayak hampir sama bagian itu.
klausa, terus conjunction gitu hampir sama. Jadi kayak di Indonesia kita punya kalimat majemuk bertingkat yang penghubungnya adalah karena, setelah. Nah itu temannya because ya tuh. Itu because dan kawan-kawan. Kalau tetapi dan tetapi atau itu di Indonesia juga setara ya. Kalimat majemuk setara. Nah kebetulan itu kayak gitu ya, hampir sama gitu. Dan susunan kalimatnya kebetulan kita juga subjek, predikat, objek ya. Inggris juga subjek, verb, object. Kita beruntung jadinya. Ada loh bahasa yang tidak begitu susunan kalimatnya. Jadi susunan kalimatnya subjek, objek, verb. Itu kalau zaman saya kuliah dulu dapat itu namanya bahasa Swahili. Itu bahasa daerah Afrika. Jadi Nita Kupenda. Nita itu Nita Kupenda. Pokoknya Nita Kupenda itu artinya aku cinta kamu. Tapi kalau diterjemahkan aku kamu cinta gitu. Nah, gitu. Aku kamu cinta, tapi itu kalau ditranslate aku cinta kamu. Tapi mereka susunan bahasa itu begitu, susunan bahasanya begitu ya. Nita Kupenda itu bahasa daerah Afrika. Jadi zaman kuliah linguistik ya, itu biasanya pas kuliah linguistik itu diberi daftar susunan bahasa gitu, terus daftar kata subjek, daftar predikat, daftar objek. Terus ini artinya apa? Ini artinya apa gitu ya. Nah, itu harus bisa mengartikan. Jadi kita agak beruntung ya. Kita beruntung karena bahasa kita kebetulan susunannya subjek, verb, objek sama gitu ya. Oke, berarti kita harusnya lebih gampang ya mempelajari bahasa Inggris. Oke, baik. Lanjut ya. Kita tadi ada di nomor 3. Now we go to number 4. Number 5. Number 4 sudah. Sekarang nomor berapa? 4. Sudah dijawab oleh. Loh, kok berubah susunannya? Wait. Oh ya, sekarang number 4. Number 4 ya, please. After Zulfa, we will go to siapa Zulfa? Mas Nur. Ayo Mas Nur. The only Mas here. Sydney is Australia, oldest largest and place that capital with a population of over 3 million. The connector is an connect 3 words. Ya, connects 3 words, betul sekali. 3 words itu berupa apa-apa. 3 words-nya berupa apa aja? Jenis katanya apa, Mas Nur? Apa? Oldest, largest, and liveliest itu kan katanya. Itu katanya ya, katanya. Jenis katanya? Kalau kita ngomongin jenis kata? Oldest kata apa oldest itu? Bukan kata kerja? Bukan kata benda? Tua, paling tua itu apa? Luas, paling luas. Sibuk, paling sibuk. Sifat, kata sifat bahasa Inggrisnya adalah adjective. Adjective, and dihubungkan dengan konektor and, adjective lagi. Oke, jenis kata dalam bahasa Inggris harus hafal. Kita lihat, coba saya mau tulis di bawah itu ya, di bawah. Jenis kata dalam bahasa Inggris, kalau kita menyebutnya parts of speech ya, parts of speech in English, artinya adalah ya jenis kata. Jadi jenis kata itu bukan word types atau word kind gitu ya, bilangnya adalah parts of speech. Yang pertama pasti kata benda ya, noun itu adalah kata benda, KB ya, KB. Kemudian verb atau kata kerja, KK, kata kerja. Habis itu ada
Adjektif. Adjektif adalah kata sifat, KS, kata sifat. Habis adjektif ada adverb. Adverb adalah kata KKT, kata keterangan. KKT, kata keterangan. Terus ada conjunction. Conjunction adalah kata hubung. Kata hubung. Terus habis itu ada prepositions. Prepositions adalah in, on, at gitu ya. Kalau di Indonesia kata depan ya. Kata depan atau kata tunjuk ya. Di, ke, dari itu kata apa kalau in Indonesia? Kata depan bukan sih? Kata depan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Satu lagi apa ya? 2 lagi deng. Noun, pronoun. Pronoun itu harusnya ada di bawah noun ya. Pronoun terus bawahnya ada pronouns. Pronouns itu kata ganti yang isinya are you with they, he, she, it itu ya. Are you with they, he, she, it. Terus yang satu adalah interjection. Interjection itu kata seru. Kata seru. Contohnya adalah oh, au, gitu ya. Kata yang menunjukkan emosi. Interjection itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, itu harus hafal ya. Jadi kita juga harus tahu kalau subjek itu pasti berupa noun atau pronoun ya. Subjek itu berupa benda pasti ya. Nggak mungkin kata lain bisa melakukan sesuatu kan. Pasti benda yang bisa melakukan sesuatu itu. Terus predikat itu kalau dalam bahasa Inggris, predikat itu pasti kata kerja, verb. Nah, jadi verb itu masih dibagi lagi menjadi full verb atau auxiliary verb. Ya, ini masih dibagi lagi menjadi ada full verb atau kata kerja penuh. Kemudian ada auxiliary. Auxiliary itu kata kerja bantu. Kata bantu gitu ya. Kata bantu itu ya kayak to be itu termasuk kata bantu. Kata bantu adalah to be, do, modals, have. Kan have itu tidak selalu punya ya artinya ya. Have itu bisa sudah ya. Nah, kalau have itu artinya sudah, itu dia itu sedang jadi kata bantu. Terus habis itu kalimat itu diikuti oleh objek ya. Bisa objek kalimat. Kalau objek kalimat itu depannya kata kerja. Kalau predikat kalimat kok berupa full verb, kata kerja penuh seperti speak, write, sit, berbicara, speak itu kata kerja penuh namanya. Nah, itu belakangnya namanya object. Tapi kalau predikatnya berupa to be, belakangnya namanya complement. Jadi kalau subject, verb, object ya. Atau subject, verbnya adalah to be, nah belakangnya itu diikuti oleh complement. Namanya komplement itu adalah pelengkap ya, pelengkap kalimat. Karena ya kalau diceritakan kan subjek, verb, objek itu kan subjek ngapa-ngapain objek ya. Jadi objeknya diapa-apain oleh subjek itu kan. Ya, begitu kan kalimat itu ya. Aku makan pisang, berarti pisang kan dimakan aku gitu kan ya. Pisangnya yang kena perlakuan dari subjeknya. Tapi kalau
Predikat to be kan nggak begitu ya. Predikat to be itu hanya memberikan keterangan saja, hanya sebagai pelengkap gitu ya. Oke, baik. Now we can go to nomor 5, number 5. Buat siapa ini? Siapa Mas Nur? Sini, siapa? 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 Sania Ananda. Ananda. Emang belum kenal tuh ini? Belum. Masa? Beda kelas. Oh, beda kelas. Oh, ya berarti harus kenalan ya. Ya berarti ini saatnya untuk kenalan. Ya silakan Ananda. Konektornya. Konektornya adalah or. Parallel between close. Close-nya apa? Okay, thank you. But actually it is not close. Paralel ini hanya antara frasa saja. Iya, frasa. Coba kita lihat. Kalimat ini subjeknya you kan? You. Terus verbnya adalah may talk. About-nya preposisi. Terus objek, setelah preposisi itu objek. The play or the film. Nah, itu adalah dua noun phrase. The play adalah noun phrase. Or-nya adalah konektor, terus the film adalah noun phrase ya. Terus you have seen recently di sini adalah adjective clause. Jadi di sini teman-teman sebenarnya ada kata that tapi tidak ditulis ya, karena kadang-kadang that itu memang nggak ditulis. Namanya adalah adjective clause ini. Nah, adjective clause itu apa? Itu adalah sebuah klausa yang menjadi tambahan. Sebuah klausa yang menjadi keterangan untuk kata benda yang ada di depannya. Jadi ini that you have seen recently atau you have seen recently itu yang baru saja kamu lihat. Kalau diartikan kalimatnya menjadi kamu bisa saja berbicara tentang drama atau film yang baru saja kamu lihat ya. You may talk about the play or the film you have seen recently. Saya kasih contoh adjective clause yang lain ya. Bisa ke bagian bawah. Saya mau bilang begini. HP or kipas. Kipas yang baru saja yang saya beli kemarin ini mahal gitu ya. Kipas yang baru saja saya beli ini mahal. Nah ini kipas ini mahal. Ini kan the fan is expensive gitu kan ya. Ya bisa melihat di bagian saya nulis ya. The fan bagian bawah ya. The fan is expensive. Tapi kalimat ini kan terlalu simple ya. Kita bisa memberikan sorry. Saya mau kelihatan Kak, saya nulis kelihatan? Oh kelihatan, tapi ternyata nggak di bawah ya. Di bawahnya ternyata masih ada. So sorry. Agak tengah-tengah. The fan is expensive. Ini terlalu pendek. Sekarang saya mau punya the fan. Ya, the fan that I bought yesterday, lebih panjang, is expensive. Sekarang kalimat saya jadi the fan that I bought yesterday is expensive. Jadi ini that I bought ini memberikan keterangan pada the fan, tapi itu berupa klausa. Jadi klausa tambahan. Anak kalimat itu namanya, anak kalimat tambahan. Ada konektor that, terus ada klausa, ada subject verb I bought yesterday. Terus that-nya itu karena kalau konektor that itu kadang-kadang bisa hilang ya. Jadi the fan I bought yesterday is expensive.
Jadi kipas yang aku beli kemarin itu mahal. Oke, lagi coba kita kasih contoh lagi. Aku suka sepatu yang dipakai oleh Akidato gitu ya. Jadi itu kan kalimat intinya kan cuman aku suka sepatu ya. I like the shoes gitu aja. Itu kalimat intinya. Tapi terus the shoes-nya kok kurang panjang, kurang keterangan the shoes yang mana yang dimaksud gitu ya. Jadi I like the shoes that is gitu. That is worn by Akida. Atau that Akida is wearing ya, dibalik aja ya. That Akida is wearing. Jadi kalau di Indonesia kan juga meskipun Inggrisnya itu Akida is wearing, Akida sedang memakai, tapi di Indonesia kan ini aku suka sepatu yang sedang dipakai Akida gitu ya kalau diterjemahkan ya. Nah gitu. Jadi that Akida is wearing itu kan klausa tambahan tuh namanya adalah adjective clause. Ya. Oke, I hope you understand. Ya, kalau mau nyari contoh yang lebih lanjut bisa browse ya, bisa browse. Judulnya adalah adjective clause. Ya, coba aja di browsing aja. Bahasa Inggris itu lumayan asik kok ya teman-teman ya. Kalau nggak tahu sebuah hal, silakan browsing aja ya. Nah, oke, sekarang kita ke nomor 6, number 6. So from Ananda. Ananda, kita mau kemana Ananda? Di seberang sana, nyebrang ya. Berarti ini sekalian kenalan sama temennya sekalian. Intan, ya. Intan. Ya betul. It connects three phrases. Phrases ya, karena 3. Ya, jadi konektornya adalah kata and, begitu. Ya, yang dikonekkan adalah 3. Yang pertama adalah the wild countryside, itu satu noun phrase. Yang kedua adalah the rugged mountain, satu noun phrase. And the colored fishing boat, satu noun phrase. Jadi the wild countryside artinya countryside yang liar, sisi pedesaan yang liar gitu ya. Countryside itu sisi pedesaan. The rugged mountains, gunung yang berkelok-kelok gitu ya. And the colored fishing boats, fishing boat, kapal memancing yang berwarna-warni ya. Paralel antara yang pertama ini NP. NP adalah apa teman-teman? Noun phrase. Yang kedua ini juga NP, noun phrase, and connector and NP. Oke. Beres ya. Any questions please? Boleh bertanya. Mau tanya boleh, mau nyanyi juga boleh. Oke, number 7 now. Intan, you can choose somebody here. Jiva, oke. The attractive outside cars and the flashy. The busy. Cleverness to break with Bouzouki music. until the small hours. Hours, yeah. The connector is and connect Two phrases, okay.
Connect to phrases, betul sekali. Frasa yang pertama, The attractive photosite bars sampai bars ya, kepalanya kan bars. Yang kedua, the busy. governess vibrant. Vibrate-nya nggak ikut. Vibrate itu ini predikat ya. Vibrate ini adalah predikat. Predikat kalimat. Jadi subjeknya ada dua ini. Subjeknya adalah attractive waterside bars and the busy taverna, subjek. Predikatnya adalah kata vibrate ya. Jadi noun phrase-nya cuma sampai kata tavernas aja ya. Tavernas. Jadi yang pertama ini ya, attractive waterside bars, satu noun phrase and satu noun phrase lagi, the busy tavernas. Artinya kedai minum yang sibuk. Bar tepi air yang menarik dan kedai minum yang sibuk. Jadi kalau di luar negeri kan mereka kan bar, tavernas gitu ya. Kalau kita nggak ada bar ya. Cafe, or wedangan ada nggak di Kebumen? Angkringan. Oh ya, angkringan. Kalau di Solo itu angkringan itu namanya HIK, ya namanya kayak angkringan gitu kan, kayak tenda gitu kan, pakai tenda terus pakai gerobak terus ada tempat minumnya gitu kan ya. Itu namanya gitu kalau di Solo. Terus ada juga wedangan. Jadi wedangan apa ya, konsepnya sama kayak angkringan ya, sebenarnya sama gitu lah, the same concept, only different kan. Kita tuh biasanya punya istilah yang beda-beda gitu ya. Okay, now number 8 from Diva we will go to Nadia. Nadia, please. Speak to the friendly local people and they will show you where to eat the most delicious local food. The corrector is N. Connect to clauses. Clauses, ya betul sekali. Klausa yang pertama dari kata speak, ya speak itu klausa yang pertama. Sampai kata people ya, Yeah. subject verb. Yang kedua mulai dari they will show ya, sampai they. Dari they kan subjeknya dulu, they will show sampai mana? Ya sampai titik ya. Nah kalau bilang klausa ya harus sampai titik ya, sampai klausa itu berakhir ya. Jadi speak to the friend local people ini kayak nomor 2 tadi, verb kalimat perintah gitu kan, verb bla bla bla, terus dihubungkan dengan n, dan yang belakang itu subject verb, kalimat normal biasa yang belakang ya. Okay, that's it for parallel structure ya. Gampang ya everyone ya. Oke, bentar teman-teman, saya punya latihan soal. Jadi parallel structure itu gampang dikenali, begitu ya. Gampang dikenali. Coba saya mau kasih latihan soalnya di bagian bawah dari main lembaran saya itu ya, dari Google Docs. Di bagian bawah ya. Oke. Ini ada beberapa kalimat, udah kelihatan belum? Nah ini, weh tapi sudah ada garis merahnya kelihatan nggak di tempatmu? Oh nggak, alhamdulillah. Karena tempat saya itu ada grammarly-nya, jadi kalau ada yang salah langsung kelihatan, langsung di garis merah. Coba kenali apa yang salah dari kalimat-kalimat ini ya. Kita bersama-sama ya. Coba kita harus ini loh ya, para starter kita harus sensitif loh ya. Yang kalimat pertama, riddles vary greatly in both grammatical and phonology form. Artinya
riddles atau cerita horor itu bervariasi baik dalam bentuk grammatical maupun bentuk fonologi. Manakah kata yang salah? Lihat ada di mana paralelnya, di mana, terus yang salah kata apa? Paralelnya dilihat, ada konektornya kan? Konektornya di mana? Terus yang salah apa? Ketemu belum? Oke, mau dikasih tahu? Oh, no. Oh, mau. Yang salah adalah kata fonologi. Harusnya jadi phonological. Nah, begitu ya. Harusnya jadi phonological karena harusnya kan sama-sama adjektif gitu loh. Nah, jadi paralel ini kayak soal yang ini harusnya gampang dikenali. Ini adjektif kan? Dihubungkan sama n, harusnya ini phonological juga adjektif harusnya. Terus formnya adalah noun. Jadi forms yang grammatical and phonological gitu. Nah, kan adjektif itu gunanya itu menjelaskan kata benda, menjelaskan noun ya. Di depan noun untuk menjelaskan. Jadi grammatical forms dan phonological forms terus digabung jadi satu. Both grammatical and phonological forms. By the way, ini ada kata both and ini juga pasangan ya teman-teman ya. Both itu pasangannya dengan and ya. Oke, baik, kita ke nomor kedua. Yang kedua, blood pressure is measured by feeling the pulse and apply a force to the arm. Ada konektor apa itu? Nah, salah satu yang dikonekkan oleh N ini ada yang salah. Coba yang mana? Apply salah ya, harusnya jadi applying. 100 for you. Applying, betul. Jadi karena ini ada by kan? By itu kan diikuti verb ing, by feeling. Harusnya juga yang belakang juga by applying gitu ya. Nah gitu. Oke. Kalimat yang ketiga. The moon has no atmosphere, no air, and no watery. Oke, yang salah adalah watery. Watery harusnya jadi water ya, water. Karena no water. Atmosphere itu noun, air itu noun, harusnya water juga versi noun. Kalau tadi masih jadi watery, tadi versi apa tadi? Watery. Adjektif ya, jadi berair gitu. Adjektif itu ya sesuatu yang mengandung air gitu ya, watery. Ya, kalau yang kedua tadi verb ing menjadi verb ing ya, setara dengan verb ing. Verb ing setara dengan verb ing. Kalau yang nomor 3 noun setara dengan noun. Kalimat yang keempat, demand, beauty, durability, rare, and perfection of cutting determine the value of a gemstone. Lihat yang berdekatan dengan konektor N. Yang salah adalah ketemu? Oke. 3, 2, 1. Yang salah, oke, let me tell you, yang salah kata rare. Rarity, kata benda harusnya. Coba saya cek ya, rarity, bukan rarely ya, tapi rarity. Kan demand itu permintaan, beauty itu adalah kecantikan. Rarity. Demand itu noun, ini noun. Terus beauty, kecantikan adalah noun. Durability, kan
kan biasanya kata kerja itu kayak ada akhiran iti gitu ya. Terus rare ini kok adjektif sendiri gitu. Perfection itu noun juga. Jadi ini harus jadi rarity, kejarangan, kelangkaan. Perfection adalah kesempurnaan. Jadi kalau diartikan kalimat ini permintaan, kecantikan, ketahan lamaan, kelangkaan dan kesempurnaan dari cutting itu pemotongan ya. Determine menentukan the value of a gemstone, nilai dari sebuah batu mulia. Nah, di sini subjeknya jadi panjang banget ini. Subjeknya semuanya adalah subjek. Terus verbnya adalah kata determine. Determine-nya verb ya. Ya, oke, baik. Next. Kalimat berikutnya ini. The Harvard Yard, which was Harvard's original campus, is still a major of attraction for both students and visiting. Visiting salah, harusnya visitors, karena students itu orang. Nah, yang belakang juga harusnya orang ya, pengunjung. Ya, visitors, pengunjung itu visitors ya. Biar sama-sama ya. Jadi for both, untuk kedua belah pihak maksudnya ya, kedua students ataupun visitors, pengunjung ya. Oke. Berikutnya, at 1971 US government policy not only put warnings on cigarette packs but also banning television advertising of cigarette. Ini konektornya berpasangan, ini juga paralel namanya ya. Not only dan but also. Not only itu pasangannya dengan but also ya, artinya tidak hanya melainkan juga, kayak gitulah. Apa ini? Banning salah ya, jadi ban saja. Betul sekali. Karena harus setara dengan kata apa? Banning harus setara dengan kata apa? Put ya. Put, betul. Putnya verb. Oke, kemudian putnya itu verb 2 ya, itu sebenarnya ya. Kan put itu verb 2, 1, 2, 3, put. Tahunnya tahun berapa? 1971, berarti ini harusnya verb 2 semua. Jadi not only put warning, tidak hanya menaruh peringatan dalam bungkus sigaret, but also, tetapi juga banned, melarang iklan televisi untuk rokok ya. Jadi kebetulan put itu memang verb 1, 2, 3 sama put 1, 2, 3. Jadi verb 2 pun juga akan put. Ya, oke, that's it. Do you have any questions, please? You can ask questions. Kalau no berarti kita lanjut ya. Ya, diamati dulu, boleh diamati dulu. Kalau bosen jangan main musik loh ya. Sudah lihat kemarin ini sudah saya upload, sudah lihat belum ya? Ya, Let me send it to you ya. Ya, itu nanti bisa dilihat ya teman-teman ya. Yang kita baru satu video sih. Kita ada banyak kemarin ya. Oke, now kita move on ya. Kita sekarang move on materi. Sekarang kita kemana? Kita
kita ke halaman berikutnya, itu ada I fell in love with Chris, tapi bawahnya langsung kita ada pretty, prettier, prettiest. Ketemu? Ya. Nah, kita ke situ ya. Oke teman-teman, itu kita berarti sekarang sedang membahas apa yang dinamakan adjektif, kata sifat ya. Kata sifat itu bisa untuk memberikan sifat. Sifat itu bisa dibandingkan ya. Jadi sifat itu kan cantik, bersih, pinter, dan itu bisa dibandingkan. Kita bisa bilang lebih dan kita bisa bilang paling. Nah, dalam bahasa Inggris bisa juga kita bilang begitu. Jadi namanya adalah adjective. Ini saya juga sedang menulis di situ ya. Jadi adjective pretty, adjective low, adjective happy, slow, high, fresh. Untuk bentuk yang menyatakan lebih itu adalah bentuk comparative. Untuk bentuk yang menyatakan paling adalah bentuk superlative. Jadi kalau pretty itu cantik, prettier artinya lebih cantik. Low, rendah, lower, lebih rendah. Oh ya, the prettiest artinya paling cantik. The lowest artinya paling rendah. Happy artinya bahagia, happier, lebih bahagia. Happiest, paling bahagia. Ini ada lagunya ya, happier itu ya. Slow, lambat. Slower, lebih lambat. Slowest, paling lambat. High, tinggi. Higher, lebih tinggi. Highest, paling tinggi. Fresh, segar. Fresher, lebih segar. Freshest, paling segar ya. Itu untuk adjektif yang terdiri atas satu atau dua suku bunyi atau adjektif yang pendek. Jadi kalau cara membuat bentuk lebih atau komparatif itu tinggal pasangi dengan akhiran er, and yang superlatif pasangan akhiran est. Kemudian untuk adjektif yang lebih panjang, ya kita pakainya tidak akhiran itu lagi, tapi more than, the most ya. Oke. Untuk bentuk komparatif kita pakai more, dan bentuk komparatif itu mau pakai er atau pakai more itu selalu berpasangan dengan kata than ya. Untuk bentuk superlatif kita pakai most, dan most itu sebelumnya itu selalu ada kata the-nya. Jadi kalau interesting menjadi more interesting or most interesting. Beautiful, lebih cantik adalah more beautiful, paling cantik, most beautiful ya. Impressive, more impressive, most impressive. Attractive, more attractive, most attractive. Picturesque, more picturesque, most picturesque. Nervous, more nervous and most nervous ya. Selain mereka itu lebih panjang, mereka itu juga didapatkan dari jenis kata yang lain ya. Misalnya kata interesting itu didapatkan dari kata apa? Ya, interest. Mereka panjang dan didapatkan dari jenis kata yang lain. Beautiful dari kata apa? Nah ya, beauty. Beauty tambah akhiran full ya. Impressive dari kata impress ya. Attractive dari kata attract ya. Picturesque dari kata picture ya. Nervous dari kata nerve. Bisa dihafalkan ini, akhiran eng, lawan dari eng adalah ed ya. Akhiran eng itu lawannya adalah akhiran ed. Jadi adjektif itu bisa dari kata-kata yang berakhiran eng atau berakhiran ed. Dan kalau berakhiran itu, kalau eng berarti artinya ngapa-ngapain, kalau ed artinya verb 3 ya, berarti diapa-apain. Ya. Misalnya kata boring, boring itu
membosankan. Berarti dia yang menjadi tersangka ya, membuat orang lain bosan. Lawannya adalah kata bored, artinya nah kan bosan itu kan dibosankan oleh sesuatu kan, ya betul. Akhiran ing atau ed itu langsung ikut more than the most, meskipun boring cuma 2 kata, bahkan bored itu cuma 1 kata ya, cuma 1 syllable, 1 suku bunyi. Kemudian akhiran full itu biasanya ada lawannya, yaitu akhiran less. Tapi kalau beautyless nggak ada sih kayaknya. Adanya misalnya careful. Careful itu hati-hati. Lawannya adalah careless, artinya ceroboh. Fearful itu takut ya, penuh rasa takut. Lawannya adalah fearless, tidak punya rasa takut, and so on and so forth. Kemudian akhiran os itu nggak cuman nervous saja ya, ada famous, fame tambah os jadi famous. Ada cemburu apa? Jealous. Ada ingin tahu apa? Curious. Dulu ada kartun sore-sore yang monyet sama tuannya, judulnya Curious George ya. Jadi George yang selalu ingin tahu gitu kan. Curious George. Terus generous itu ramah. Akhiran os biasanya itu jealous, cuma 2 ya. Jealous. Famous tapi dia sudah masuk yang more than the most ya. Nah yang kata-kata yang lainnya gimana cara kita menentukan apakah dia masuk yang IR atau kan more most ya? Caranya adalah buka kamus ya. Atau buka Google, cari bentuk komparatif or superlatif dari kata ini adalah apa. Nanti lama-lama kalau sering memakai akan hafal sendiri. Oke, baik. Bagian itu. Kemudian ada adjektif yang tidak mau ikutan aturan-aturan yang di atasnya. Itu namanya adjektif yang irregular ya, tidak beraturan. Jadi dia sudah punya bentuk sendiri. Contohnya adalah ya cuman itu ya, kayaknya cuman ini sih. Irregular adjective ya. Ada good, lebih baik adalah better, paling baik the best. Bad itu buruk, lebih buruk worst, paling buruk the worst. Far itu jauh, lebih jauh farther, paling jauh farthest. Itu far yang atas itu yang bisa diukur jaraknya. Yang bawah itu nggak bisa diukur jaraknya. Jadi far menjadi further than furthest. Emang ada jarak jauh yang nggak bisa diukur? Ada, misalnya? Misalnya apa? Misalnya gini, misalnya kalau yang jauh-jauh yang my house is farther than your house gitu, jadi ya rumahku lebih jauh daripada rumahmu. Tapi kalau further gini, I have my further opinion about this. Jadi opini, aku punya opini yang lebih lanjut tentang hal ini. Nah, itu kan nggak bisa diukur kan? I have a further opinion on this. Nah. Jadi kayak pemikiran, diskusi gitu ya, perdebatan. Alam baka juga. Tahu film Insidious enggak? Yang serem itu loh, film Insidious. Enggak tahu? Film Insidious ini Insidious. Ya, Insidious itu yang tentang gini. Jadi anaknya itu merasa dia itu mimpi, tapi sebenarnya dia itu sedang keluar dari badannya. Terus dia itu jalan-jalan sampai namanya ke the further itu alam baka. Nah, jadi di alam baka itu dia itu sebenarnya diikat oleh setan ya, diikat oleh setan. Jadi makanya jasadnya itu terus kayak koma. Nah, karena anaknya itu jiwanya itu di alam baka itu ya itu sedang disandra sama setan itu. Namanya itu filmnya Insidious ya. Serem ya. Kalau mau nonton gratis bisa
Suka yang gratis apa yang berbayar? Saya juga suka gratis ya. Ini di The Flixer, mungkin sudah tahu sih teman-teman. .tv theflixertv.to itu film-film yang ya pokoknya film-film yang komersil itu ada di situ gitu lah ya. theflixertv.to. Teman-teman ada PR ya. PR untuk mengerjakan halaman 16 sampai 18. Itu adalah exercise ya. Homework page 16 sampai 18 ya. Terus minggu depan sudah bawa unit 2 3 ya, 2, 3, 4 enggak ya? 2, 3, 4 ya. Nanti kalau kita ternyata bisa cepet gimana? Ya kalau bisa bawa atau bawa semuanya juga enggak apa sih ya. 2, 3. Ya 2, 3, 4 lah ya. 2, 3, 4. Unit 2 itu masih padat ya, grammarnya masih padat. Jadi grammar itu memang ada di depan semua ya ini ya. Harapannya ke belakang itu sudah lancar jaya gitu ya. Oke teman-teman bisa lihat sekarang ini bubarnya jam berapa? Oh 9:10, jadi kita masih punya waktu ya. Teman-teman bisa lihat ke halaman ini ya. Setelah kata-kata itu ini halaman 13 itu ada materi juga di situ. Itu formula 2 and 3. Kita perhatikan formula 2 and 3 di halaman 13. Formula 2 itu adalah perbandingan setara ya. Saya mau nulis di bagian bawah. Ini adalah perbandingan setara atau disebut juga dengan equal comparison. Rumusnya adalah S diikuti oleh adjektif terus diikuti oleh S. Contohnya di situ ada contoh kalimatnya ya. I think it is as clean as any you will find. As clean as artinya sama bersihnya. They are as beautiful as the beaches in Bali. Mereka sama cantiknya dengan pantai-pantai di Bali. Kita juga bisa menciptakan kalimat sendiri. Misalnya let me create a sentence ya. Diva is as pretty. Diva mana sih? Oh, Diva is as pretty as Selena Gomez. Contohnya. Terus Nur Rahman is as apa? As apa? Oh, as handsome as ya. As handsome, seganteng gitu ya, Justin Bieber. Karena kalau ingat Justin Bieber terus ingat lagu ini She Knows. Ya. Terus misalnya di sini yang pinter kayak Einstein ada nggak? Siapa? Ananda. Secerdas Einstein is as smart as Albert Einstein. Ini contoh kalimatnya ya. Oke, itu tambahan ya. Karena nanti itu soalnya akan muncul di soal latihan. Dan kemudian bawahnya formula 3 adalah penggunaan kata enough and to. Formula 3. Bisa teman-teman lihat di sana. Formula 3. Kata enough itu artinya adalah cukup ya. Kata enough itu bisa berpasangan dengan adjektif ya. Jadi adjektif itu kalau dengan adjektif enough-nya ada di belakang. Adjektif plus enough.
Enough juga bisa berpasangan dengan kata benda. Kalau dengan kata benda, enough-nya ada di depan. Jadi enough plus noun ya, noun. Contoh kalimatnya adalah Zulfa, apa ya? Zulfa is beautiful enough, cukup cantik. Zulfa itu cukup cantik, beautiful enough to be, untuk menjadi, to be apa? To be the president's daughter-in-law gitu ya misalnya. The president's daughter-in-law. Apa daughter-in-law itu apa? Menantu. Pokoknya bla bla bla, in-law itu artinya menantu, apa, ipar gitu ya. Mother-in-law, ibu mertua. Father-in-law, ayah mertua, kayak gitu. Jadi in-law terikat karena hukum gitu ya. Kemudian contoh berikutnya misalnya Nur, apa ya? Cukup kaya untuk membeli. Nur is rich enough to buy apa ya Nur ya? To buy apa Nur? To buy a wife, no. Buy apa? To buy a castle. Apa castle itu apa? Istana ya. Oke. Nah sekarang kita beri contoh yang enough plus noun ya. Enough. Misalnya contohnya itu di sini namanya siapa aja sih? What's your name? Dinda ya, Dinda. Dinda punya uang yang cukup untuk membeli kampus Kebumen. Dinda punya apa punya? Lah kalau Dinda have apa has? Has. Dinda has enough money to buy, untuk membeli the Kebumen campus ya. Misalnya terus kasih AC gitu ya. Terus contohnya lagi sebelahnya Nadia siapa namanya? Ya. Restu has makanan yang cukup, apa bahasa Inggrisnya? Restu punya makanan yang cukup. Restu has enough food. Ya, Restu has enough food for all of us. Restu punya makanan yang cukup untuk kita semuanya. Ini namanya siapa yang black veil ya? Risma masih punya energi yang cukup untuk mempunyai 4 sesi IEP hari ini ya. Risma still has enough apa? Energy to menjalani itu ya, to have ya, to conduct aja deh. Tapi to conduct tuh mengerjakan, jadi Rismanya yang ngajar. To conduct 4 EAP sessions today. Jadi contoh ya ini ya, Risma masih punya energi yang cukup buat mengadakan 4 EAP sessions hari ini. But I'm sorry, I only have 1. So do you have any questions, please? Itu linknya dilihat lagi nanti ya, Mas dan Mbak, linknya dilihat lagi. And besok kita ngerjain latihan. Kalau mau kepo-kepo ke channel saya, sebenarnya latihan ini sudah dikerjakan oleh kelas-kelas yang lain ya. Nah, mau kepo-kepo sedikit boleh ya. Tapi ketika on the spot di sini itu harus bisa menjelaskan sendiri ya. Tidak the channel says gitu, tidak ya. Menjelaskan sendiri ya. Begitu. So, kita akhiri kelas ini.
Yes. Thank you for coming. I'll see you again next week. And thank you for everything here for your facility like electrical socket and apa namanya phone holder. Insya Allah next week I will bring my own ya. I hope I remember ya. Kalau saya nggak ingat nanti saya kontak di grup ya. Baik, thank you very much. Goodbye. Have a nice day. See you next week. Doakan nanti kami selamat dalam perjalanan ya. Thank you ya. Thank you. Biar kita bisa ketemu lagi ya. Goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. It is my pleasure. Yeah, it is my pleasure.